Seseorang dengan sengaja menghalangi jalannya. Wanita bernama Hernandez ini pun membunyikan klakson mobilnya, namun karena mobil tersebut tak meresponnya, maka dia pun turun dari mobilnya menghampiri mobil itu, lalu meminta lelaki tersebut untuk memindahkan kendaraannya. Ini satu-satunya jalan kembali ke kota, ucapnya. Lelaki itu pun acuh tak acuh, lalu bertanya apakah dia seorang veteran, yang diiakan oleh Hernandez. Aku juga seorang veteran, dikeluarkan secara tak hormat dari perang tak hormat, ucap lelaki itu dingin. Menunjukkan senjatanya, Hernandez pun meminta agar lelaki itu segera memindahkan kendaraannya, lalu dia pun berjalan kembali ke mobilnya. Setelah lelaki itu memundurkan mobilnya, wanita itu pun mulai menjalankan mobilnya, di mana tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Dia pun berusaha melepaskan diri, namun jeratan tali di lehernya tersebut begitu kuat, dan seketika lelaki itu sudah menghabisinya dengan palu di tangannya. Sementara gadis belia bernama Phoenix ini sedang termenung melihat keluar jendela kamarnya, di mana terdengar suara ketukan di pintu kamarnya dan sang ayah muncul seraya memberikan beberapa lembar buku dan berkata jika itu adalah pelajaran untuk bulan depan. Aku ingin sekolah tahun depan, ucapnya. Ini sekolah, ujar ayahnya. Namun Phoenix berkata jika dia ingin benar-benar pergi ke sekolah seperti anak lain sebayanya. Namun sang ayah berkata jika belajar di rumah lebih aman untuknya. Namun Phoenix berkata jika dia ingin menjadi anak yang normal dan memiliki teman. Tiba-tiba sang ayah menjadi marah dan berkata jika dia pernah sekali kehilangan seorang putri dan dia tak mau kehilangan gadis itu juga, membuat Phoenix terdiam. Lalu gadis belia itu mengatakan jika sang ayah tak mengetahui rasanya sendirian. Kau memiliki aku, ucap sang ayah. Kau tak cukup, jawab gadis belia itu. Sang ayah pun hanya diam seraya beranjak keluar. Gadis ini terus melihat brosur tentang rumah penampungan itu. Sementara di luar ternyata ada seseorang yang tengah mengawasi rumah mereka. Pria tua yang tak bisa melihat ini memanggil-manggil anjing kesayangannya dengan menggoyang-goyangkan wadah makanan anjingnya itu. Namun Shadow tak juga muncul. Lalu dia pun meraba wadah makanan Shadow yang ternyata masih penuh. Dia pun beranjak ke dalam dan bersiul memanggil Shadow, namun tetap tak ada jawaban. Tiba-tiba dua orang lelaki menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Mereka mendengar lelaki tua itu sedang memanggil-manggil anjingnya. Sementara Phoenix yang mulai terlatih mengetahui suatu bahaya mengintip dari balik tempat tidurnya saat dia mendengar langkah kaki yang tak biasa. Dia pun bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dan saat lelaki itu mengangkat kasur tersebut, lelaki itu tak melihat apapun. Ternyata gadis pintar ini sudah berpindah ke bawah lemari pakaiannya. Lalu dia pun berjalan dan mengintip dari balik pintu itu dan mematikan lampu di dinding itu. Tepat ketika lelaki itu keluar dari kamarnya dan menghidupkannya, seketika muncul temannya yang masih mencari penghuni rumah itu. Ternyata gadis belia itu sudah bergelantungan di bawah tangga tersebut. Dia pun segera melompat turun dan berjalan menuju ke pintu. Namun tiba-tiba seorang penjahat itu sudah berada di luar pintu dan sedang berusaha membukanya. Phoenix pun bersembunyi di balik dinding itu, di mana dia pun merangkak diam-diam. Penjahat itu turun dari tangga lalu membuka lemari di bawah tangga tersebut lalu menghidupkan lampunya. Ia pun tak menemukan apa-apa, lalu pergi ke ruangan lainnya. Ternyata lelaki itu tak menyadari jika Phoenix bersembunyi di dalam lemari itu. Sementara sang ayah sedang berada di luar dan terus mencari Shadow, anjing kesayangannya. Pria buta itu sudah terlatih bergerak dan melakukan apapun tanpa melihat. Dia adalah mantan seorang tentara dan tiba-tiba dia merunduk dan berjongkok seraya mengendus. Seketika dia menemukan jasad Shadow, hewan kesayangannya itu telah mati. Dia menangis dan seketika terpaku saat merasakan ada cairan di tangannya. Lalu dia pun mencongkel sesuatu dari luka hewan kesayangannya itu. Dia menemukan sebuah peluru. Sementara Phoenix yang masih berada di dalam rumah mulai berjalan diam-diam menuju pintu, di mana tiba-tiba sebuah tembakan melesat dan hampir mengenainya. Ternyata penjahat itu sudah berada di belakangnya.